Saya Meldelin Betty Perpetua. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman terkait mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK. Materi yang pertama yaitu operasionalisasi pelayanan konseling di era 4.0. Yang pertama, hasil nyata pelayanan, yaitu dikembangkannya konseling melalui dunia maya atau cyber konseling. Konseling tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka saja, tapi juga bisa dilakukan hubungan secara virtual melalui internet seperti WA, website, atau cyber konseling yang memanfaatkan telepon dan video call di jejaring sosial, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, dan lain-lain. Jadi, konselor dan konseli tetap bisa menunjukkan empati dan perhatiannya dengan cara melihat mimik dan gerak-gerik konseli, dan tetap bisa berkomunikasi secara verbal. Yang kedua ada buklet. Buklet adalah buku kecil yang isinya menjelaskan tentang bimbingan dan konseling dalam mencari jawaban atau solusi dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, praktik pelayanan konseling di era 4.0 yang serba otomatis dan digitalisasi memudahkan konseli untuk melakukan konseling. Dapat dilakukan dimanapun walaupun jarak konseli dan konselor berjauhan, dengan menggunakan gadget atau telepon genggam sebagai media konseling. Contohnya, konseling melalui telepon video call atau chattingan di WhatsApp atau Telegram atau media sosial lainnya. Jadi, praktek layanannya menjadi lebih mudah dan menghemat waktu sehingga mempermudah konseli dan konselor yang memiliki banyak aktivitas. Yang ketiga, analisis dan pembinaan AKURS. AKURS adalah acuan kompetensi, usaha, rasa, dan kesungguhan guru BK dapat menganalisis konseli di era 4.0 dengan menggunakan DCM yang dibuat melalui Google Form, dan juga dapat mempermudah konseli dalam mengisi DCM karena hanya memerlukan handphone atau gadgetnya. Yang keempat, hasil akhir pelayanan. Hasil akhir penilaian akan tetap sama, yaitu Laisek penilaian segera, Laijapen penilaian jangka pendek, dan Laijapang penilaian jangka panjang. Contohnya, ada aplikasi Edmodo, hasilnya langsung berada di website ataupun layanan konseling virtual internet lainnya. Hasilnya berasal dari konselor itu sendiri. Jadi, di era 4.0 ini pelayanan konseling menjadi lebih mudah karena adanya komunikasi melalui dunia maya. Proses konseling tetap dapat dilakukan walaupun terpisah dengan jarak. Pembinaan yang dilakukan konselor pun tetap berada di bawah AKURS, yang berarti hasil layanannya tetap sama seperti hasil layanan yang dilakukan secara tatap muka. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu media BK berbasis teknologi informasi. Tujuan bimbingan dan konseling menggunakan teknologi informasi yaitu easy to use, yaitu mudah digunakan, easy to manage, mudah diatur, simple, yaitu tidak rumit, dan dynamic, yaitu dinamis. Peranan teknologi informasi dalam pelayanan BK menurut Yoezron 2010, fungsi dan peranannya yaitu publikasi, pendidikan, pelayanan, dan bantuan. Penerapan teknologi informasi dalam layanan konseling menurut Handarini 2006, teknologi dan internet dapat diterapkan dalam layanan konseling yaitu layanan apresial, layanan informasi, layanan evaluasi, layanan perencanaan penempatan dan tindak lanjut, layanan konsultasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan layanan konseling melalui teknologi informasi. Kelebihannya itu, pelayanan melalui teknologi informasi mudah diakses, tidak membutuhkan biaya transportasi, mengurangi kesulitan jadwal yang berkaitan dengan jadwal program kelompok, konseli lebih mau terbuka berbicara tentang masalahnya, konselor dapat menyesuaikan kesiapan konseli dalam mengambil tindakan yang diperlukan, memotivasi diri, dan meningkatkan keterampilan konseli. Selanjutnya, setelah klien membuka komunikasi via teknologi,
informasi awal, maka konselor berinisiatif untuk memulai suatu kontak berikutnya, sehingga ia dapat menciptakan tatap terapis berupa dukungan sosial dan klien bertanggung jawab selama proses penyembuhannya. Selanjutnya, kelemahan dari layanan konseling melalui teknologi informasi yaitu konselor tidak dapat memastikan bahwa konselingnya benar-benar serius atau tidak. Diperlukan perangkat khusus agar layanan konseling melalui teknologi informasi dapat terlaksana dan perangkat tersebut tidak murah, sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkannya. Selanjutnya, informasi yang diterima akan diberitakan sangat terbatas, komunikasi satu arah sehingga ada kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya, metode penggunaan teknologi informasi dalam BK, yaitu ada online dan offline. Online yaitu melalui webblog, website, sosial media, chattingan atau instant messenger, email, SMS, dan telepon. Lalu offline-nya Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, aplikasi software developer lainnya, video player, dan media interaktif lainnya. Selanjutnya, implementasi cyber counseling. Yang pertama, marketing layanan konseling, penyampaian layanan konseling, penyediaan materi self-help, supervisi dan riset. Yang terakhir, manfaat teknologi informasi dalam layanan BK bagi konseli dan bagi konselor. Bagi konseli, memicu ketertarikan minat klien untuk memanfaatkan bimbingan dan konseling dengan penuh dukungan. Konseli memperoleh kemudahan proses, efisiensi waktu, dan tenaga dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Bagi konselor, menjadikan konselor sebagai pribadi yang terlatih, efektif, dan efisien dalam penggunaan informasi dan komunikasi. Menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan penggunaan ICT. Menjadikan konselor lebih terampil terhadap tren penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya, menjadikan konselor memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber teknologi lain yang dapat dimanfaatkan dalam proses bimbingan dan konseling. Selanjutnya, menjadikan konselor lebih tertarik untuk mengembangkan perencanaan penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan media komputer dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.